Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wa dini wa dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hasil maqasidana istajib doaana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bi'ulumis salihina fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun, ini adalah satu pasal. Fi syurutil khutbataini. Tetap itu pasal di dalam menjelaskan syarat-syaratnya dua khutbah. Syurutul khutbataini, adapun syarat-syaratnya dua khutbah, asyaratun, ada 10. At-thaharatu, yang pertama, suci anil hadatsaini, dari dua hadas. Al-asgori wal akbari, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Wa toharotu, dan yang kedua, suci anin najasati, dari najis. Fitaubi, di pakaian. Wal badani, dan badan. Wal makani, dan tempat. Wasatrul aurati, dan yang ketiga, menutup aurat. Wal qiyamu, dan yang keempat, berdiri. Alal qadiri, bagi orang yang mampu. Wal julusu, dan yang kelima, duduk. Bainahuma, di antara dua khutbah. Fauqa tuma'ninati sholati, seukuran tuma'ninah sholat. Wal muwalatu, dan yang keenam, berturut-turut. Bainahuma, di antara dua khutbah. Wal muwalatu, dan yang ketujuh, berturut-turut. Bainahuma, di antara dua khutbah. Wa baina sholati, dan di antara sholat. Wa antakuna, dan yang kedelapan, terbukti khutbatain bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Wa ayasma'aha, dan mendengar terhadap khutbatain siapa, arbauna, 40 orang.
Wa antakuna dan yang ke-10 terbukti khutbatain kulluha seluruhnya fi waktu duhri dilaksanakan di waktu duhur. Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau coba baca dipersilahkan. Teh Depi mangga. Teh Devi mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada suaranya Teh. Dibuka dulu. Mangga Teh. Ya. Paslun, ari ieu hiji pasal Boleh, fis Teh boleh disampaikannya terjemahannya itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan, boleh Teh? Jadi berharap Bapak Ibu sahabat-sahabat untuk membaca terjemahannya itu diharapkan sesuai dengan apa yang saya sampaikan begitu. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun pasal fi surutil hutbataini tetap itu pasal di dalam menjelaskan syarat-syarat dua hutbah. Surutul hutbataini adapun syarat-syarat hutbah asyaratun ada 10 atau harotu suci anil hadasa ini dari dua hadas al asgori yaitu hadas kecil wal akbari dan hadas besar watoharotu dan suci anin najasati dari najis fisaubi di pakaian wal badani dan di badan wal makani dan tempat wasatrul aurati dan yang ketiga menutup aurat wal kiamu berdiri alal qadiri bagi orang yang mampu wal julusu dan yang kelima duduk bainahuma di antara dua hutbah fauqo tumaninatu seukuran tumaninah as-sholatu dalam sholat wal mualatu dan ketujuh berturut-turut bainahuma di antara dua hutbah wa bainas sholati dan di antara sholat wa antakuna dan terbukti hutbah bil arabiyati dengan bahasa Arab wa ayasma'uha dan mendengar arba'ina 40 orang wa antakuna dan terbukti kulluha seluruhnya fi waktu zuhri di waktu zuhur. Mohon maaf segitu Ustaz yang tadi saya ketangkap dari Ya, Pak Ustaz. hatur nuhun Teh Devi Permatasari jazakillah khairan katiron ya. Baik, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, sebelum masuk kepada penjelasan terkait pasal di dalam menjelaskan syarat-syarat dua khutbah, saya ingin menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Ustadz Nur Fajar Sidik. Kalau tidak salah kemarin belum terjawab Ustadz ya, terkait Betul ada Ustaz, seorang khotib yang dia tidak duduk, kan begitu? betul. Tidak duduk di antara dua khutbah. Kalau misalkan itu terjadi, bagaimana Ustadz? Nah, kalau seandainya kita melihat apa yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Sumer di dalam penjelasan pasal ini, maka duduk di antara bainahuma pauqatuma ninati sholati itu adalah termasuk syarat-syarat dua khutbah. Jadi kalau seandainya tidak dilakukan, maka khutbahnya tidak sah begitu Ustadz Nur Fajar. Itu kalau kita mengambil pendapatnya madhab Syafi'iyah seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Sumir. Tapi ternyata pendapatnya ulama madhab Hanafi termasuk dalam hal ini adalah Maliki, maka duduk dihukumi bukan wajib.
bukan termasuk syarat sahnya dua khutbah, tapi duduk di antara dua khutbah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau seandainya tidak dilakukan, maka menurut ulama mazhab Maliki dan mazhab Hanafi ini, maka dia tidak mendapatkan pahala daripada duduk di antara dua khutbah Jumatnya. Tapi sholat Jumat, khutbah Jumatnya mah tetap dianggap sah. Begitu Ustadz Nur Fajar. Terus bagaimana kalau seandainya kita termasuk orang yang mengambil atau pengikut madhab Syafi'iyah, mengambil pendapat ulamanya madhab Syafi'iyah, maka dalam hal itu mah pada saat itu mah kita boleh mengambil pendapatnya ulama madhab Hanafi atau ulama mazhab Maliki sehingga kemudian sholat Jumatnya dianggap sah, khutbah Jumatnya dianggap sah. Begitu Ustaz Nur Fajar ya. Baik, terima kasih Ustaz. Bapak Ibu, dalam pasal ini Musonif atau Syekh Salim bin Sumer itu menjelaskan kepada kita semuanya tentang syarat-syaratnya dua khutbah. Adapun syarat-syaratnya dua khutbah, syaratun ada 10. Mana yang 10? Yang pertama adalah harus suci anil hadatsaini al asgari wal akbari. Harus suci dari dua hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi kalau seandainya Ustadz Bagja menjadi seorang khotib. Terus Pak Bagja tuh ketika kemudian sedang menjadi khotib, pada saat khutbah yang pertama batal. Misalkan mohon maaf karena keluar angin kentut ya begitu ya. Maka Pak Bagja itu harus berhenti dari khutbah yang pertama, kemudian wudhu terlebih dahulu dan dilanjutkan, bukan dilanjutkan, setelah itu setelah wudhu, maka kemudian harus mengawali khutbah Jumatnya dari awal lagi. Jadi tidak bisa diteruskan, gitu ya. Tapi harus kemudian kita pahami, jangan sampai kemudian di awal lagi khutbah Jumatnya, kemudian panjang lagi, tapi tinggal diinikan saja, tinggal dipersingkat saja, begitu. Kalau seandainya ternyata di tengah-tengah khutbah yang pertama batal, entah itu karena sebab hadas kecil ataupun sebab hadas besar begitu ya, maka harus diberhentikan terlebih dahulu, kemudian wudhu dengan wudhu yang sempurna, kembali mulai lagi penyampaian khutbah Jumat dari awal lagi. Kecuali kalau misalkan batalnya itu di antara dua khutbah, sedang duduk ternyata mohon maaf kentut, misalkan keluar angin, maka itu mah tidak harus mengawali lagi dari khutbah yang pertama, lanjutkan saja kepada khutbah yang kedua. Begitu Bapak Ibu sekalian, termasuk juga kalau seandainya berhadasnya itu antara dua khutbah dengan sholat, beres khutbah yang kedua mau sholat kemudian berhadas, maka Bapak Ibu tidak boleh melanjutkan langsung melaksanakan sholat Jumat, tapi berwudu terlebih dahulu, kemudian langsung melanjutkan sholatnya. Jadi tidak usah harus diawali lagi dengan khutbah Jumatnya. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Wa toharotu, dan yang kedua adalah suci anin najasati daripada najis pisaubi wal badani wal makani. Baik itu pakaiannya, badannya, dan tempatnya harus suci dari najis. Seperti halnya kita melaksanakan sholat saja Bapak Ibu. Kalau sedang sholat, di pakaiannya, di badannya, di tempat sholatnya itu kemudian terkena najis, apalagi najis yang tidak dimaafkan, maka sholatnya tidak sah. Maka sama halnya dengan melaksanakan khutbah Jumat, seorang khotib yang kemudian terkena najis yang tidak dimaafkan, baik itu di pakaian, di badan, atau tempat dia berdiri, tempat dia duduk, atau pakaian yang nempel ketika khutbah Jumat di satu tempat sehingga kemudian nempel juga najisnya, ini najis yang tidak dimaafkan ya, maka Bapak Ibu sekalian khutbah Jumatnya tidak sah, begitu. Wasatrul aurati, dan yang ketiga adalah menutup aurat. Maka wajib juga seperti halnya orang dalam melaksanakan ibadah sholat, wajib menutup auratnya. Kalau seandainya kita melihat aurat laki-laki itu kan dari pusar sampai lutut. Kalau seandainya memang hanya menutupi auratnya saja sebetulnya mah sudah sah. Tapi tentu kita punya etika. Manya nuju khutbah Jumat Pak Opik tataranjang tengangge acuk begitunya ngan sakadar nutupan aurat hungkul kan tidak beretika. Begitu Pak Opik Padilah.
Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, wal qiyamu alal qadiri, berdiri bagi orang yang mampu. Terus gimana kalau seandainya tidak mampu? Ya tinggal duduk saja. Kalau seandainya tidak mampu. Terus membedakan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, kalau seandainya si khotibnya itu sambil duduk karena tidak mampu sambil berdiri, bagaimana cara membedakannya? Dengan cara sakta, diam sejenak, begitu ya, seperti tumak nina untuk membedakan mana khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Wal julusu bainahuma fauqa tuma'ninati sholati. Dan yang kelima adalah duduk di antara dua khutbah. Ini bagi orang yang khutbah Jumatnya dalam keadaan berdiri ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan dalam keadaan berdiri, maka dia duduk. Duduknya minimal fauqa tuma'ninati sholati. Yaitu seukuran tuma'ninah di dalam sholat. Seperti halnya tumak ninah ketika kita duduk di antara dua sujud. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, itu minimalnya. Begitu ya. Adapun lamanya itu tidak melebihi daripada 2 rakaat sholat Bapak Ibu sekalian. Kalau melebihi daripada 2 rakaat sholat, nyangopi heula gitunya. Misalkan mam heula terus beres khutbah nu pertama teh, maka melebihi daripada 2 rakaat sholat, maka ini nanti dianggap bahwa khutbah Jumatnya tidak sah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, perlu diketahui Ustadz, kalau seandainya memang sedang khutbah minum, minum itu boleh atau tidak? Kalau seandainya pada saat khutbah Jumat sambil minum dengan minum disengaja, tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, maka hukumnya makruh. Tapi sholatnya khutbah Jumat tetap tetap sah ya, tetap sah kecuali kalau ada hajat. Kalau ada kebutuhan, kaselak misalkan menuju menyampaikan khutbah Jumat ya gitu ya. Terus kan biasanya DKMT sudah menyediakan air. Kemudian kita minum dulu, kalau ada hajat maka hilang kemakruhannya Bapak Ibu sekalian. Sekarang pertanyaannya lagi, ini mah bukan minum Ustaz. Si khotib nate sambil ngopi, no, sambil ngopi kacang. Kacang Garuda disayogikeun ku saha ku DKMT gitu nya, sambil ngamam kacang gitu. Sambil menyampaikan khutbah Jumat. Nah, itu hukumnya haram Bapak Ibu sekalian. Tapi sekalipun haram tetap dihukumi oleh para ulama naon? Sah khutbah Jumatna gitu ente dugikeun ngabatalkeun karena salat nangan maknya wae gitu nuju khutbah Jumat bari tuang kacang gitu nya nanaonan. Teras eh, begitu ya Bapak Ibu sekalian, wal mualatu bainahuma, selanjutnya syarat yang selanjutnya adalah harus berturut-turut di antara keduanya tadi. eh, Berturut-turut di antara keduanya lamanya itu adalah tidak melebihi 2 rakaat sholat. Begitu yang disampaikan dalam ulama madzhab Syafi'iyah. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian wal mualatu bainahuma wa baina sholati, di antara dua khutbah dan di antara sholat, antara dua khutbah dan ke sholat itu sama, itu harus berturut-turut lamanya tidak melebihi daripada 2 rakaat seseorang dalam melaksanakan sholat begitu. Wantakuna bil arabiyati, dan yang selanjutnya adalah khutbah Jumat bil arabiyati harus dengan bahasa Arab. Kita sudah bahas ya kemarin terkait rukun khutbah. Memang pendapat yang dikukuhkan itu bil arabiyati harus dengan menggunakan bahasa Arab, tapi pendapat Imam Nawawi masih dalam penjelasan, masih dalam madzhab Syafi'iyah, tetap diperbolehkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, dengan catatan rukun khutbahnya saja yang dengan menggunakan bahasa Arab. Begitu Bapak Ibu. Wa yasma'aha arbauna, kemudian 40 orang itu harus mendengarkan. Harus mendengarkan apa? Harus mendengarkan khutbah Jumat. Terus kumaha cenah kalau seandainya ada makmumnya itu, orang yang mendengarkan khutbah Jumat itu tertidur, Bapak, harus dibedakan ya antara tertidur dengan tidur, sengaja tidur. Kalau tertidur nggak jadi masalah. Dan di awal kita sudah bahas juga terkait yang 40 orang ini kan sebetulnya mah khilaf. Khilaf tuh ya berbeda di antara pendapatnya para ulama, sementara sekalipun yang kuat di antara tiga mazhab antara Hanafi, Maliki dan
Syafi'i 40, 12 dan 2 orang kan yang dimaksud berjamaah itu cukup hanya 2 orang saja. Jadi tetap sih sebetulnya mah dihukumi kalau seandainya ada sebagian yang tidur maka tetap sah dihukumi sholat Jumatnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi harus dibedakan hukumnya orang yang tidur pada saat mendengar khutbah Jumat dengan orang yang ketiduran ini berbeda. Kalau ketiduran maka tidak jadi masalah, dia tidak berdosa. Tapi lamun misalkan menyengaja tidur, apalagi kalau sudah biasa dia masuk ke masjid untuk melaksanakan Jumatan teh milarian tihang gitunya. Tos apal we, upami tos ayat tihang mah apal nyarande kadinya tos bade bobo intina mah gitu mau tidur itu mah kan tidurnya dengan sengaja begitu ya sekalipun khutbah Jumatnya sah maka dia dihukumi haram dia berdosa begitu ya karena sudah faqad lagau dia sudah melakukan perbuatan yang sia-sia termasuk papik upami misalkan aya nu ngararoko. Nah, khutbah Jumat teh gitunya ya kulantaran pinuh panginten di dalam di luar teh bari ngandaukeun bari ngararoko gitu pakod lagau eta teh termasuk perbuatan nu sia-sia anu dihukumi dikukuhkeun ku para ulama mah dihukumi eta teh haram berdosa gitu. Harus nama menyimak mendengarkan apa yang disampaikan fokus gitunya wa antakuna kulluha fi waqti duhri dan semua khutbah Jumat itu dilakukan di waktu duhur. Gitu Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, dipersilakan Teh Nopa, Mangga, Teh Nopa, Teh Nopa, Pipi, Clara, Saputri, Sibarani, silahkan begitu ya. Saya kembalikan hatur nuhun. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, ini ada Ibu Arianti, Ustadz yang pertama kali raise hand. Boleh, Ibu Arianti? Mangga, Bu Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat sareng sadayana jamaah. Amin, amin ya Allah. Begini Pak Ustadz yang mau Bu Yanti tanyakan, itu syarat-syarat yang tentang dua khutbah itu tadi menjelaskan bagaimana ketika seorang khotib itu kan lagi jadi yang mengkhotibkan, tiba-tiba temen sakit perut Pak Ustadz. Itu kan kemungkinan juga kan itu namanya juga orang ya. Terus sakit perut. Nah, batal kan berarti kan harus pengen pengen BAB misalkan. Terus kan masa mau diteruskan pilih sesuatu kan kalau diteruskan terus dia ke belakang misalkan. Nah, ketika ke belakang itu lama lama sih di belakangnya itu. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Apakah harus diganti yang khotibnya atau nunggu khotib itu kembali lagi ketika mau menjadi khotib dan jadi imam gitu? Atau Pak Ustadz hapunten ya. Baik, Bu Yanti terima kasih pertanyaannya. Tadi sudah disampaikan kalau seandainya khotib berhadas ya. Kalau seandainya seorang khotib itu dia berhadas, kan BABT termasuk ke dalam hadas kecil ya, Bu Yanti ya. Jadi yang termasuk ke dalam hadas kecil teh karena kentut atau karena BAB masuk. Hadas kecil atau misalkan hadas besar maka Bapak Ibu sekalian ya kalau nggak kuat yang namanya hajatul udhawiyah benar ya. Jadi hajatul udhawiyah itu seperti pengen BAB, pengen kencing karena memang tidak bisa dikompromi si perut teh begitu kayak sakedap pula tuh bereskeun heula khutbah nu kaduana nembewe kacai teu tiasa kitu. Upami sakina tos pangseng apa komo upami tos di ujung tanduk gitunya maka ya wayahna sok we eta mah berhenti lah khutbahna terus kemudian ka WC heula gitu. Ngan cuman tadi kata para ulama maksimal tidak melebihi daripada 2 rakaat sholat. Kalau misalkan 2 rakaat sholat, misalkan 2 sampai 3 menit, yang berarti tong lebih daripada 3 menit. Gitu Rupina. Upami kelebihan pengen kedah digetos Pak Ustadznya ya. Nah, digantos kuno sanes Kertasna. gitu. Oh, Pamita digantos kuno sanes yang panginten bade ngantosan nyamang teh teuing gitu Rupina mah. Asalkan masih dalam waktu pelaksanaan sholat duhur gitu kan sebetulnya masih sah wallahu a'lam bishawab.
Jadi Nuhun Pak maksana Ustadz. ki upami sakinten diteraskeun, dipaksakeun gitunya, dipaksakeun, diteruskeun, maka ini akan menyebabkan ya tadi sholat Jumatnya tidak sah gitu. Khutbah Jumatnya tidak sah. Gitu rupi nama Bu Yanti. Nuhun nuhun. Salajengna mangga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Taufik Fadilah. Kepada Bapak Taufik, dipersilahkan. Ya Baik, Ustadz makasih. izin pernah diskusi dengan beberapa rekan terkait dengan bahwasanya si jamaahnya itu yang tadi 40 berada di situ ya di apa di area masjidnya. Nah, kondisinya misalkan masjidnya itu kurang luas namun bertingkat. Misalkan yang samping selasar nih si imamnya itu kan tokoh-tokohnya nggak kelihatan gitu kan. Atau misalkan nggak ada layar tuh di masjidnya. Jadi yang kedengarannya suaranya aja gitu, nggak kelihatan khotibnya seperti itu. Atau misalkan yang lantai dua tuh lantai dua juga belakang sehingga nggak kelihatan ke bawah itu untuk khotibnya seperti itu. Hanya sampai suaranya saja. Nah, kalau misalnya seperti itu bagaimana Ustaz? Baik, terkait pertanyaan dari Pak Upik, begitu ya. Jadi untuk mengikuti berjamaah dengan imam itu sebetulnya kan tidak harus melihat secara langsung kepada imam. Kalau misalkan memang kita berada di paling belakang, berarti yang dilihat adalah makmum yang di depannya. Jadi nanti kita akan mengikuti makmum yang di depannya gitu, Pak Opik. Nah, kalau seandainya memang tidak bisa melihat makmum, cukup dengan suaranya saja. Kalau suara dan pergerakannya pun tidak bisa dilihat dan didengar, maka entos etama muparokoh gitu ya. Muparokoh teh ya tinggal memutuskan saja sholatnya dengan imam, karena bagaimana mungkin kita bisa mengikuti imam dan makmum yang lain sementara kita nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar gitu Pak Bek. Kalau misalkan masih bisa mendengar ya sah, misalkan di Darul Hidayah kan, misalkan TV-nya itu nggak ada sama sekali, yang penting suaranya masih terdengar, nah itu tetap dianggap sah begitu. Bahkan kalau seandainya sholat Jumatnya ngabludak sampai kemudian di depan SMM, laras Pak Bek? Padahal itu terputus oleh jalan yang lalu lalang oleh kendaraan. Maka kata Imam Syafi'i tetap diperbolehkan sah asalkan tetap mendengar suara daripada pergerakan imam. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Mong upami di Darul Haj mah benten deui hukumna. Upami sholat Jumat, nah ieu mah sholat Jumatna cenah di Darul Haj. Atanapi santri putri sholatna di Darul Haj, itu mah beda lagi ya. SMA santri SMA putri sholat berjamaah di Darul Haj tapi ngikutnya ke imam yang di mana? Wih, ke imam yang itu aya ieu naon teh namanya teh aya burung elang eta caket di payun. Naon tadi teh nya? Saya di Darul Haj, maka itu nanti beda lagi gitu ya. Terkait hal itu mah harus menunggu keputusan daripada Lajnah Syariah. Dulu sempat dibahas begitu. Nah, untuk penyesuaian, untuk jawaban apakah yang sholat di Darul Haj atau sah atau tidak, etama kedah ka ramana teh mabda gitunya nujanten ketua Lajnah Syariah supaya jelas. Wallahu a'lam bishawab. Itu topik cekap. Siap nuhun Ustaz. Reka mana tuh Pak Opik teh rek kabur terus gigoler teh. Punten ada santri nu nepangan Ustaz. Ya, Aya santri. kapan nah matur nuhun Pak Opik. Mangga teh mabda lajeng. Baik, Bismillah Ustadz, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ingin bertanya Ustadz soal yang 40 orang harus mendengarkan. Misalkan imam ini ada di kondisi di masjid yang ada kondisi tertentu, misalkan di SLB atau apa yang banyak tunarungu gitu Ustadz, jadi dia tidak bisa mendengar. Tapi Ustadznya atau khotibnya sendiri tidak bisa menggunakan bahasa isyarat, jadi menggunakan kata-kata atau khutbah seperti biasa gitu. Sedangkan jemaahnya banyak yang tunarungu tidak bisa mendengar. Nah, itu hukumnya jadi seperti apa ya Ustaz? Terima kasih. Baik deh. Baik. Maka dalam hal ini ya teh ya, dalam hal ini kita kembalikan lagi tadi. Kalau seandainya memang tidak bisa mendengar karena kelalaian itu yang dihukumi teh.
Jadi kalau misalkan tidak mendengar itu karena lalai, itu yang dihukumi berdosa. Ittifaq begitu ya. Sepakat jumhur ulama terkait hal ini. Tapi balik lagi, kalau misalkan memang tidak bisa mendengar, apalagi tadi karena tunarungu, sehingga kemudian dihadirkan, diadakan bahasa isyarat begitu ya. Kalau di Darut Tauhid kan ada yang seperti itu, Teh Mabda. Maka itu tetap dianggap sah demabda dan tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak dianggap melalaikan dalam mendengarkan khutbah Jumat. Seperti misalkan yang tidak apa, yang tidak tunarungu saja, yang sehat, yang normal itu ketinggalan khutbah Jumatnya, dia datang ke sana, khutbah Jumatnya udah selesai, hanya kedapatan untuk sholatnya saja tetap sah, sholat Jumatnya gitu ya, Jumatannya tetap sah. Cuman nanti akan dianggap dihukumi apakah dia datang ke masjidnya itu karena sengaja tidak mendengarkan khutbah Jumat seperti kemarin pertanyaan dari Teh Rita. Si mang tukang dagang cenah wios we engke cenah mang mah kadinyana upami tos beres khutbah Jumat. Nah, itu mah dianggap bahwa dia melalaikan karena tidak mengikuti khutbah Jumatnya, dihukumi dosa. Sok sanaos Jumatanana mah hukumna sah. Apalagi kalau seandainya dia nutunarungu, dongkap dari awal, duduk di sana, tidak mendengarkan apa yang disampaikan, kan bukan karena kelalaian, maka tetap Jumatannya dianggap sah. Wallahu alam begitu Teh Mabda. Gitu ya, hapunten. Ieu mah Teh Mabda mah nuju nguji abdi ieu mah. Tidak, Ustadz. Terima kasih banyak, Siap Ustadz. nuhun Teh. Mangga Pak Anwar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi. Perkawis immersion, Pak Anwar. mau Sanes. ya Perkawis immersion, sanes. siap iya Siap mau Pak mau Anwar. minta pandangan di PET itu ada sholat Jumat jam 1, ada sholat Jumat jam 2 supaya nanti para pendamping bisa menjelaskan. Itu menurut Ustadz gimana? Jadi jam 1 sholat dulu tuh satu grup udah beres. Nah, yang jam 1 teman-teman biasanya yang immersion itu jadi hikmat, tidak sholat. Yang sebagian sholat. Nanti yang jam 2 ada lagi Jumatan jam 2-nya. Yang jam 2 nanti yang hikmatnya tuh yang tadi sholat jam 1 gitu Ustaz. Jadi satu masjid ada dua kali sholat Jumat. Itu Ustaz. Baik, Pak Anwar. Nah, kemarin sebetulnya di mana ya dibahas di syarat Jumatan atau rukun khutbah. Kalau tidak salah sudah disampaikan Pak Anwar. Jadi ada di pendapatnya sebagian ulama madhab Syafi'iyah juga ketika kemudian memang tidak bisa menampung atau karena ada satu dan lain hal hajat sehingga satu masjid itu dilakukan 2 kali sholat Jumat tetap dianggap sah sholat Jumatnya, baik itu yang pertama ataupun khutbah Jumat yang kedua, begitu ya. Kenapa? Karena memang untuk perkara khutbah Jumat ini, asalkan dilakukan di waktu sholat duhur tetap dianggap sah. Hanya saja kalau seandainya memang ada 2 khutbah Jumat, maka kita pilih salah satu di antaranya. Saya nama nuka hiji we gitu, upami sakirana masih masih memungkinkan untuk melaksanakan Jumatan yang pertama begitu ya. Karena misalkan ada hajat kebutuhan ini ngebludak tidak sampai kemudian dilakukan 1 kali 2 kali tetap diperbolehkan dalam ulama madzhab Syafi'iyah Pak Anwar. Cuman yang harus diketahui dan perlu dipahami ya tidak usah melakukan dua-duanya nyanu Jumatan sakali ngiringan nu kadua kali ogenan ngiringan gitu nya. Jadi Jumatan sakali ogenan tetap sah gitu upami anu dipahami ku abdi mah wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau ini karena jadwal kerja katanya sih ya. Jadi yang jam 1 bisa sholatnya walaupun tidak terlalu meledak keluar gitu. Nah, apakah siswa kita itu 1 kali aja ya yang jam 1 gitu. Dan kemudian nih kalau mau ikut jam 2, tapi kemarin tuh kita bagi gitu. 6 orang misalnya jam 1, yang 6 orang lagi jam 2. Ini terkaitnya sih karena jadwal kerja di sana tuh ada yang keluarnya bisanya jam 2 gitu. Gitu Ustaz. Mohon tetap upami kasawaran abdi mah yang saya pahami mah tetap sah, dianggap sah dua-duanya Jumatannya sekalipun tadi eh, eh, tetap dua-duanya sah, hanya saja tetap dilakukan di waktu sholat duhur begitu.
dua-duanya gitu ya, sekalipun tadi karena pergantian waktu waktu kerja, jam istirahat kerja gitunya, tapi dah salarasna mau pami balik deui kembali deh apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Jumu'ah harusnya ya, karena kan itu negaranya lebih kepada negara kafir begitu, bukan negara Islam. Nah, mungkin akan menyesuaikan Pak Ustadz, harus menyesuaikan dengan apa yang kemudian diberlakukan aturan di sana, sehingga kemudian bukan memberlakukan aturan seperti halnya ketika di satu negara mayoritasnya seorang muslim begitu. Kalau Siap, misalkan siap. nanti ada fikih waki begitu ya, ketika kemudian kita berada di negara orang kafir begitu. Tidak seperti halnya negara orang muslim. Jadi kalau seandainya memang aturannya di seperti itu kan, maka mau tidak mau kita mengikuti aturan itu. Walaupun kalau kembali kepada ayat firman Allah dalam Quran surat Al-Jumu'ah kan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ila sholati, kan begitu, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat maka segeralah untuk melaksanakannya, untuk berzikir. Nah, zikir di sini yang dimaksud adalah sholat Jumat. Harusnya sih seperti itu, pekerjaannya ditinggalkan begitu. Nah, kalau seandainya berada di negara kafir nanti ada fikih waki. Jadi ketika kita berada di satu negara kafir, bukan negara yang mayoritas muslim, maka kita bisa mengikuti aturannya di sana. Yang penting kita bisa melaksanakan sholat Jumatnya. Wallahu a'lam bishawab. Siap, atur nuhun. Ada pendapat yang lain, Pak Nur? Eh, barangkali bisa didengarkan oleh yang lainnya. Mungkin ada yang mengatakan tidak sah gitu. Selama ini sih tidak ada, tapi belum tahu ya. Kalau saya kan mau ini aja, ingin tahu gitu, Ustaz. Oh, siap, Pak Nur. Memang akhirnya tidak tahu begitu. Siap, Pak Nur. Jadi nanti yang anak-anak ini baiknya dibikin dua grup atau tetap aja satu grup aja di awal gitu Mendingkan, ya. Yang anak mohon nih, mendingkannya satu grup saja. Kalau misalkan memungkinkan di Jumat yang pertama itu, Pak Nur. oh ya, jadi yang jam 1 aja anak-anak ya, baru nanti Mohon. khidmatnya yang jam 2 gitu. Leres Pak Anwar. Leres Siap, seperti no. mohon. Dan terkait anu immersion ke Malaysia seperti gitu dina perkawi Jumatna. Nah, Pak Anwar abdi teh acan angkat ka board Ya, insya Allah nanti kalau Allah takdirkan. nya atuh wallahu alam. Manawi tiasa khutbah Jumat di Perth yang bahasa Indonesia di blacklist langsung gitu nya. Siap Pak Anwar atur nuhun. Cekapnya Bapak Ibu 16.40 tidak ada pertanyaan lagi. Mangga dikembalikan kepada Teh Nova, Pipi, Clara, Saputri, Sibarani. Mangga silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas pembelajarannya pada sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat kita amalkan dengan baik dan semoga Ustadz Hendra dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa memberikan materi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengakhiri Sakofah pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Ya kumul jaza. Lulusan. Nuhun sami-sami.